warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini gue mau bikin satu CRUD sederhana pakai bahasa pemrograman JavaScript ya. Oke, step by stepnya. Yang pertama itu gue udah bikin satu folder namanya CRUD strip JavaScript di sini. Udah gue siapin. Terus di dalamnya itu ada dua folder, yaitu folder backend dan folder frontend. Nah, untuk backend ini nanti untuk isi segala macam API ataupun proses logic yang digunakan untuk interaksi dengan front end, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk front endnya nanti isinya ini untuk file HTML dan file CSS dan lain-lainnya pokoknya. Oke, pertama-tama untuk backendnya ini gue coba siapin. Kita bikin satu file namanya server.js ya, katakanlah server.js. Nah, di sini gue coba buka terminal, gue pindah folder ke backend. Oke, kita udah pindah folder ke backend. Nah, ini file untuk backend udah kita siapin. Sekarang kita coba bikin satu API. Nah, di sini gue pakai framework Express ya. Nah, jadi kita install aja untuk platform Expressnya di sini. Ini gue langsung install aja ya. Nah, ini gue udah install. Terus kalau kita lihat di dokumentasinya, nah ini bisa dicek langsung aja di dokumentasi untuk cara step by step install dan pakai framework ini. Nah, di sini gue mau bikin sederhana pakai Express. Nah, di sini untuk simpelnya menampilkan respon hello world. Nah, ini kita salah paste. Nah, ini di paste di sini di server JS. Nah, ini kalau kita lihat dia ngeload framework Express, kemudian kita setting di port 3000. Nah, ini ada settingan untuk URL nih. Ini menggunakan method get di base path URL. Nah, kemudian dia mereturn hasil text hello world. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi saya coba running servernya dengan menggunakan node server.js. Nah, ini file backend server.js sudah running di sini di port 3000. Nah, ini kalau dibuka port 3000-nya harusnya udah nampil ya. Nah, ini udah nampil ya hello world. Oke, ini hello world nih. Gue coba ganti lagi, misalnya hello bro. Ini di restart lagi servernya. Oke, ini udah bener ya. Ini udah bener. Nah, setelah ini udah kita pastiin servernya jalan di port 3000, gue coba untuk tes di Postman ya. Nah, ini kalian juga perlu install Postman nih untuk ngetes API-nya. Nah, di sini gue bikin satu collection ya, untuk CRUD. Ini gue namain aja CRUD JavaScript. Oke. Nah, untuk CRUD JavaScript. Nah, untuk pertama-tama ini gue mau bikin satu API untuk get data. Nah, ini gue rename dulu get data user. Oh ya. Nah, untuk video ini case-nya kita pakai data user ya. Di sini gue juga udah siapin ini pakai database PostgreSQL. Gue udah bikin satu database namanya CRUD JavaScript. Kemudian gue udah bikin table juga namanya users. Di dalam table users ada kolom-kolom yaitu ID, name, font, dan juga gender. Nah, nanti bisa disesuaikan untuk database-nya pakai MySQL atau database lain. Cuma untuk case ini gue pakai database PostgreSQL. Oke, tadi kita mau buat data get user ya. Nah, pertama-tama gue mau cek dulu tadi ya localhost.
cost for 3000. Nah ini gue cek untuk di submit. Nah ini udah return ya, udah bener ya. Oke, ini port 3000. Oke. Nah, di data selanjutnya gue mau bikin satu URL untuk get data user di sini. Nah, di sini gue bikin satu method get ya. Get untuk ini gue kasih prefix ya. Gue kasih prefix API misalnya v1, kemudian get users misalnya. Nah, oke, ini gue kebetulan pakai GitHub Copilot jadi langsung dikasih suggestionnya ya seperti ini. Nah, oke, kita ikutin dulu deh sama suggestion dari GitHub Copilot ini. Oke, kita pakai Pound. Oke, iya. Oke, nah di sini kita punya satu endpoint untuk get user namanya API /v1/get strip user. Nah di sini langsung ini get users ya, karena dia banyak nanti usernya. Jadi ini untuk nge-get semua user. Nah di sini oke, sementara gue return ini dulu. Misalnya ponnya 0821, emailnya cd@mail lah misalnya. Oke, ini udah kita bikin, tinggal di copy untuk path-nya. Ini di restart. Ini kita masukin untuk get user ya. Ini kayaknya namanya juga perlu gua ganti jadi get data user kali. Nah, get users. Nah, ini kita lihat returnnya udah sesuai ya sama apa yang kita definisiin di backend. Nah ini untuk satu testing awal untuk API ini udah berhasil. Oke. Nah pertama-tama ini udah berhasil. Kemudian gua akan bikin satu folder ya, mungkin satu folder lagi di backend, yaitu folder src. Jadi ini isinya nanti untuk semacam kayak controller gitulah, untuk handle logic yang ada di backend ini yang diteruskan dari root yang ditentukan gitu kurang lebih. Sorry nih kalau bahasa gue agak belibet, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, di sini gue mau bikin misalnya user controller.js. Oke. Di user controller.js ini gue akan coba mendefinisikan satu modul untuk mengambil data user, get users. Oke. Nah, kurang lebih begini ya. Nah, ya. Oke. Ini diekspor file modulnya get users. Oke. Jadi yang tadinya untuk responnya itu di-define di server.js, ini gue mau coba define di user controller. Nah ini gue save. Oke, ini cara returnnya gimana? Oke, gini ya. Jadi modulnya di export menggunakan script ini. Nah ini get usernya juga udah di-define di sini. Nah di sini kita tinggal panggil deh. Gue coba panggil ya, call controller misalnya from src. Nah di sini langsung kebaca nih, cuma nih nggak sesuai untuk path-nya. Gue coba sesuaiin dulu karena kita kayaknya nggak pakai model dulu untuk ini. Oke, user controller .js. Ini kenapa error ya? Oh, oke. Gini bukan sih?
gue coba minta quick fix nih. Quick fix. Oke, ini agak error, gue agak lupa juga nih. Jadi ini gue bikin video tanpa persiapan ya, jadi mohon dimaklumi kalau misalnya masih ada yang gue lupa. Oke, src user controller. Oh oke. Kayak tadi besar kecilnya salah deh. Nah ini user controller udah, nah tinggal kayak gini. Nah ini gue coba restart. Oke, udah berhasil nih. Nah jadi yang tadinya ini pakai kita langsung define di server, ini kita udah pakai controller ya. Nah di controller gue udah bikin satu modul get user. Nah di server.js ini juga udah dibikin satu endpoint API untuk get user. Ini udah berhasil get user. Nah kita satu-satu dulu kita coba untuk panggil data user ya. Oke, tabelnya gue isi dulu, name-nya users. Di sini kolomnya itu ID. Oh iya, isi ini belum dicentang anjir. Coba bikin ya. Ini primary key. Untuk constraint-nya identity generated, identity aja, always increment 1, start 1. Oke, ini tadi lupa di define nih, gue lupa. Oke, terus name. Ini name character varying 255 plus phone, pakai character varying aja juga deh. Di sini ada gender, ada char varying. Oke, ini udah di save. Relation user already exists. Oke, ini di delete dulu apa ya? Oke, di delete dulu deh. Users. Oke. Oke, di sini gue udah punya satu database namanya CRUD JavaScript. Di dalamnya itu ada satu table users. Nah, di sini kalau dilihat itu ada beberapa kolom udah dibikin, yaitu kolom ID, name, phone untuk nomor telepon nanti, dan gender di sini untuk jenis kelamin. Nah, ini gue coba masukin ya. Gue coba masukin John Doe. Phone-nya 081111777711. Oke. Gendernya male. Ini di save. Oke, udah berhasil ya, ini satu data udah muncul. Nah, ini gue coba bikin data kedua. Sarah Doe. Nomor teleponnya 0827 888 0000. Ini dummy ya. Gendernya female. Oke, save. Nah, jadi di sini kita udah punya dua data. Itu data user untuk Sarah Doe dan John Doe. Oke. Nah, kita coba untuk get dua data ini ya di API yang pertama tadi. Di API ini untuk get users, get all data users. Oke. Ini masih dummy datanya. Oke, jadi yang perlu dibuat itu, kita perlu require db. Ini kita buat dulu kali ya. Nah, db.js cons
history require pg. Oke, di sini kita ikutin aja usernya. Gue pakai Postgres, hostnya localhost, tool database-nya tadi CRUD JavaScript. Nah, passwordnya itu root, portnya 5432. Oke, ya sudah, kita udah bikin satu file db-nya ya di sini. Nah, jadi karena tadi gue pakai ChatGPT, jadi gue nggak usah perlu searching ya, memanfaatkan AI. Jadi di sini kita load file db-nya, get user. Oke, gue di sini pisahin aja. Untuk get usernya itu gue bikin satu query order by. Jadi query-nya itu select from user, order by ID gue bikin descending aja. Jadi data yang terbaru yang dimasukin. Nah, di sini gue bikin async supaya dia bisa pakai await. Kita pakai try catch ya. Oke, poll query. Oke, gini bukannya. Nah, ini hasil generatan ChatGPT. Gak apa-apa, kita pakai aja. Oke, ada AI kan, biar lebih mempermudah kita, jadi mempersingkat waktu biar gak ada searching lagi. Oke, ini udah selesai nih untuk get user. Ini gue coba restart lagi. Wow, ada error kayaknya. Oh iya, lupa install ya. Oke, gue install dulu tadi. Karena kita pakai ini apa sih namanya ini, modul PG, jadi kita perlu install dulu npm pmi pg. Oke, udah diinstal. Kita save lagi. Node.js. Sorry, typo. Nah, ini udah bisa nih. Oke, kita coba untuk get user. Yes, nah ini dilihat ya, datanya udah muncul dari database. Jadi satu endpoint kita udah berhasil nih nge-get dari database. Nah, ini di sini strukturnya kita bikin satu query, kemudian di sini bikin satu pemanggilan ya, try catch. Jadi try catch ini untuk menghandle error biar lebih enak. Jadi kalau misalnya ada error, kita returnnya itu bisa menyesuaikan gitu. Oke, ini gue mau rubah sedikit sih. Jadi biasanya tuh gue bikin returnnya itu kayak gini, sukses. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Cuma gue biasanya bikin return JSON tuh suksesnya true, message, oke. Kemudian data yang ditampilin. Nah, kalau error ya suksesnya false. Statusnya error nih bebas sih. Message-nya menyesuaikan yang kena catch query. Oke. Kayaknya udah sih, simple itu aja. Oke, ini untuk get user udah berhasil. Kemudian di sini gue mau coba bikin satu endpoint lagi buat, nah ini udah dibikin ini,
sama ChatGPT. Enak tuh pakai ChatGPT tuh gitu. Jadi kita apa yang sebenarnya udah umum dibikin sama orang atau apa ya, umum dipikirin bahkan gitu ya, itu bisa langsung ke generate gitu sama ChatGPT-nya itu. Jadi ya gitulah manfaatnya kita menggunakan bantuan AI dalam pekerjaan kita. Jadi mempermudah kita intinya. Oke, di endpoint ini, nah ini udah dibuatin juga nih sama dia nih. Nah jadi di endpoint ini gue mau bikin post untuk pembuatan di sini gue mau bikin post untuk pembuatan create ya, post create. Oke, users. Gue kasih keterangan nih user. Oke, NPI udah dibikin nih sama dia nih. Udah dibikin, kita tinggal nerusin aja. Nah, di sini gua mau bikin yang namanya cons add user. Oke, add user. Oke, nah ini udah dibikinin nih sama ChatGPT juga nih. Kita tinggal tap doang. Oke. Ayo ChatGPT. Aduh, dia nggak jalan. Kadang juga dia tuh nggak jalan gitu, jadi harus agak dipancing gitu kalau ChatGPT tuh. Nah, oke. Oke, jadi dari function add user ini udah kita bikin. Nah, di sini kita coba pecahkan dari body ya nanti untuk parameter. Jadi nanti di sini untuk parameternya itu kita ambil dari body, kemudian kita pisahin, ada name, ada email, ada phone. Oh sorry, ini bukan email sih. Jadi ada email, ada name, phone, terus ada gender. Di gender insert into name, phone, gender. Oke. Returning 1 2 3. Oke. Name ini juga disesuaikan, name, phone, gender. Nah, jadi urutan dari parameternya juga perlu disesuaikan ya, karena kita define di query-nya ini urutannya juga seperti ini, name, phone, gender. Nah, di bagian query-nya ini name, phone, gender juga. Nah, kemudian di sini user berhasil ditambahkan. Oke, add user. Nah, ini diekspor juga add usernya. Get user. Kita tambahin satu modul lagi. Di sini tinggal tambahin add user. Kayaknya ini ada yang perlu ditambahin deh, setahu gua. Karena untuk ngeparsing body ini kayaknya ada tambahan. Coba sebelum gua proses CRUD-nya, gue coba tampilin dulu kali ininya. Return. Nah, data-datanya gue coba tampilin dulu. Gender. Nah, oke. Nah, ini nanti di belakang kayaknya untuk response message-nya dibikin satu modul aja ya, jadi biar nggak berulang-ulang, biar lebih rapi kodenya. Cuma ini sementara kita bikin gini dulu. Oke, add usernya ini, jadi di add user ini sebelum gua proses querying dan logic save-nya, ini gue coba mau baca hasil dari payload yang dikirim dari API atau JSON atau Postman ya, atau Postman yang tadi kita tes.
Nah ini dari servernya ini udah kita bikin add user. Untuk user controllernya udah dibikin add user juga. Dan ini add user. Ini pakai method post di sini. Nah di user controllernya ini apa sih namanya kalau kayak gini tuh, destructor ya apa ya? Nah, kita coba tanya chat GPT deh, gue juga lupa nih. Ini itu namanya apa? Ya, destructuring assignment. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita kirim payload dalam JSON itu bisa langsung di destruct gitu ya, jadi nggak perlu define satu-satu gitu. Nah ini udah dijelasin nih sama ChatGPT. Terima kasih ChatGPT. Oke. Ini udah berhasil. Ini gue copy aja untuk bikin endpoint baru. Ini di duplikat. Apa ya tadi? Duplikat. Save data user. Oke, save data user. Metodenya post server add user ya. Nah ini diganti. Sorry. Ini suka gini nih. Yang balikin dulu. Ini kita temukan salah. Salah. Udah bisa nggak? Oh nggak bisa. Get data user, harusnya ini get data user, gue balikin lagi. Aduh, nggak ke save tadi. Nah ini save, store data user, save data user, metodenya post, endpointnya add user ya, oke. Send. Cannot post API. Oh ini perlu di restart ya servernya. Cannot post API. Cannot post. Kenapa cannot post ya? Add users. Oh, add user. Sorry. Socket hang up. Kan dia error kan. Name rect body is undefined. Coba kita bikin satu payload. Ini pakai JSON. Apa ya? Name-nya misalnya siapa ya? Kevin Doe. Tadi name, phone misalnya 08 0000 0821 0000 1111. Oke, gendernya dibuat male. Oke, ini gue coba submit. Hang up server. Nah ini error nih, rect body is undefined. Nah setahu gue tuh harus ada body parsernya dulu deh kalau misalnya pakai Express tuh. Oke, gue minta ChatGPT aja. Add body. Oke. I didn't get that. Could you try again? Kok nyala Sirinya? Nah ini dia. Ini baru bisa nih untuk post bodinya. Tadi belum bisa karena belum di parser. Jadi harus ada tambahan satu line ini untuk nerima payload body dari Postman. Oke, ini udah berhasil ya. Name Kevin Doe,
Phone-nya 082100001111, gendernya male. Oke. Nah, ini berarti udah berhasil nih untuk payloadnya udah kebaca. Udah kita bisa coba deh di sini untuk store data. Oke. Nah, user berhasil ditambahkan dengan name Kevin Doe bla bla pokoknya. Nah, ini kalau kita lihat di get data user, sebelumnya ini kan ada 2 data nih. Ada data Saradu dan John Doe. Nah, tadi kita baru aja nambahin data Kevin Doe ya. Ini harusnya kalau kita submit ulang, send ulang, ini datanya nambah 1. Kok nggak nambah? Bentar. Tidak bertambah guys. Tidak bertambah. Sebentar, gue cek. Oh, datanya nggak masuk ya. Add user berhasil tapi ya. Oh, belum di restart. Sorry. Belum di restart. Nah, ini udah berhasil nih. Dia ada return ID-nya nih di sini nih. Tadi gagal karena belum di restart servernya. Ini kayaknya nanti perlu ditambahin nodemon deh. Cuma nanti deh. Nanti kita tambahin nodemon jadi setiap perubahan filenya itu bisa langsung ke ke restart ya, restart otomatis. Jadi kalau kayak gini kan kita setiap perubahan script tuh harus di restart manual gitu. Oke, di sini kita lihat untuk datanya udah berhasil ya. Udah berhasil masuk harusnya. Nah, di sini tadi 2 data, ini udah jadi 3 data, ada John, Sarah sama Kevin. Oke, ini untuk store udah berhasil. Nah, kemudian tadi apa lagi ya? Create kan create ya. Oke, kita bikin enak aja deh. Read data user, create data user. Nah, jadi di sini baru dua modul ya. Karena kan create, read, update, delete. Nah, di sini kita baru bikin 2 modul, yaitu C sama R-nya. Jadi U sama D-nya belum. Nah, sebenarnya sih harusnya ada satu lagi untuk get data user. Nah, itu cuma masuknya kayaknya ke get juga deh. Nah, di sini harusnya ada create ya. Kita pindahin nih urutannya biar enak bacanya. Nah, create, read, update data user, update user. Nah, di sini untuk update sih biasanya gue pakainya patch ya. Sebenarnya pakai post juga nggak apa-apa, cuma banyak yang nyaranin untuk pakai patch gitu. Di sini pakai patch update user. Nah, ini langsung aja bikin API-nya, cuma kita masih komen dulu ya, belum dibuka karena modulnya belum dibikin. Fetch user, kita perlu data fetch ini. Fetch itu biasanya fetch get kali ya. Put. Nah, jadi biasanya untuk data user itu pakainya put. Put apa patch ya? Put apa patch ya, sebentar, gua agak lupa nih. Balik lagi tanya ChatGPT coba. Untuk get satu data user pakainya put atau fetch. Untuk mendapatkan fetch satu data user sebenarnya
tidak menggunakan TTP put atau patch. Metode digunakan untuk ambil get. Oh, pakai get aja kalau gitu. Aduh, sebentar, pegel. Oke, kita pakai get aja deh untuk data user. Get user, oke, sebentar, sini aja. Get user by ID. Oke. Nah, ini udah lengkap. Kita bikin bikin template buat CRUD-nya. Cuma untuk yang read data by ID, update data user, dan delete data user ini belum dibikin. Jadi kita siapin dulu endpoint-nya. Nah, hal ketiga yang mau dibikin dari API-nya tadi create udah, kemudian read juga udah. Sekarang bikin read lagi, cuma untuk read satu data user berdasarkan ID ya. Nah, ID-nya ini kayaknya gua masukin di URL aja nih kayak gini. Jadi di URL nanti untuk ID-nya dimasukin di parameter. Nah, get user by ID. Gue minta ChatGPT lagi buat generate. Oke, mantap, udah dibikinin. Nah, ini untuk get user yang bawahnya get user. Kita baca dulu ya sebelum diimplementasi. Jadi get user ID diambil dari parameter ID, oke, bener. Kemudian query-nya select bintang from users, oke. Try catch, oke. Wait for query ID JSON return data di baris ke 0 sebentar. Oke, udah kita coba dulu deh untuk get usernya. Get user, oke. Restart servernya, get user by ID, oke. Nah, ini berarti buat satu endpoint lagi. Get user by ID. Nah, ini gue coba ambil ID 2 punyanya Sarah Du. Di sini endpointnya localhost 3000 API v1/get user /ID-nya. Nah, ini udah berhasil. Oke, udah bener nih. Data user berhasil diambil. Ini return datanya ini satu objek data doang, yaitu data user dari yang ID 2 ini. Di sini Sarah Du, ID-nya 2 phone. Oke, ini untuk get usernya udah berhasil. Oke, nah sekarang kita bikin satu endpoint lagi untuk update data user. Oke, kita tinggal minta aja di sini. Update data user. Oke. Dia harusnya sama kayak save data, cuma dia update. Oke. Ini udah. Update user. Kita baca dulu ya yang dibikinin sama GitHub Copilot. Update user set name. Wait, kok cuma name? Perlu ditambahin dong. Phone, gender, generate ulang. Phone ini 2, harusnya tambah lagi dong. Set phone, oke. Set gender, where ID-nya 3, oke. Gini
Satu, dua, name, phone, gender. Oh, ini 3. Ini 4. Gitu ya. Cons, reset weight, name, phone, gender, ID. Oke, ID ini ada di urutan keempat. Oke, result weight, update user. Oke, ini udah bisa harusnya. Update usernya udah di export. Kita panggil di sini update user. Kayaknya ada yang harus dirubah deh. Oke, jadi untuk pemanggilan ID-nya ini kita samain kayak gini ya. Nah, jadi ID-nya kita pakai di parameter. Oke, ini kita pakai parameter. Nah, di sini kita rubah untuk update usernya itu pakai parameter ID. Oke, gue coba restart. Waduh. Oke, nah di sini patch ya. Sini patch, ini salah nih. Tambah slash, kurang slash. Oke. Di save. Kita bikin satu endpoint lagi. Update data user. Untuk metodenya itu patch update user. Oke. Update user slash. Nah, untuk data yang kita update ini kita coba pakai data ini ya, pakai data ID 2. Pakai data ID 2. Ini ID-nya 2. Kemudian datanya perubahannya itu ID 2 ini kan dia Sarah Du, nomor teleponnya 08 bla 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 bla. Nah, di sini dibikin satu perubahan JSON, paste saja. Untuk namanya tetap Sarah Du. Untuk phone-nya dirubah jadi 021 123 123 123. Ini gendernya female dong, female. Oke. Nah, ini gue coba submit ya. Nah, di sini udah kelihatan nih, user berhasil diupdate. Nah, returnnya udah sesuai nih, ID 2 Saradu, gendernya female tetap. Untuk nomor telepon yang tadi kita rubah ya, 021 123 123 123. Nah, ini sebelumnya data Saradu ini nomor telepon ini 0827 bla bla bla. Nah, ini kita get lagi setelah diubah. Nah, ini nomor teleponnya udah berubah. Jadi untuk function API untuk update user itu sudah oke, sudah clear. Nah, yang terakhir untuk melengkapi API CRUD, kita bikin satu CRUD lagi, itu delete. Oke, untuk delete-nya itu gua pakai parameter ID lagi, langsung dipanggil. Kemudian di sini gue coba panggil delete data user. Nah, langsung dibikin ini sama dia nih. Jadi delete data user, dapat get param ID, delete from user where ID. Oke, itu udah oke. Ini kita panggil di sini. Kemudian delete user, panggil. Oke. Untuk endpoint udah oke, controller udah oke. Sekarang di restart. Kemudian bikin satu duplikat lagi dari update yang tadi. Gue coba bikin
delete data user. Oke, ini endpointnya delete user, ID-nya 2, metodenya delete. Oke, jadi data ini kita cek dulu ya, semua datanya itu ada 3, Kevin, Sarah, sama John. Jadi di data ini gue coba delete dengan ID 2, di sini Sarah ya. Sarah ini gue coba delete. Nah, user berhasil dihapus. Harusnya datanya, ini datanya udah berubah nih, udah berkurang jadi 2 data doang. Tadinya ada John, Sarah, sama Kevin, sekarang tinggal John dan Kevin. Jadi untuk data delete sudah selesai. Nah, artinya untuk backend ataupun endpoint API kita sudah lengkap semua ya untuk root-nya ya. Ada save data user atau C-nya. Untuk read-nya ada get all data user dan get by user ID. Kemudian untuk U-nya itu update data user, ini udah. Kemudian untuk D-nya itu untuk delete data user. Jadi untuk data CRUD, API CRUD itu sudah terpenuhi ya. Oke, berarti dari sisi backend artinya kita sudah lengkap ya kebutuhannya. Oke, jadi begitulah proses pembuatan backend untuk membuat satu CRUD database user dengan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, sebenarnya dari apa yang gue sampaikan ini masih sangat-sangat basic sekali ya. Jadi kita belum masuk ke yang namanya autentikasi, supaya kan tadi kita untuk bikin API itu masih belum ada apa ya istilahnya. Setiap orang kalau yang dapat API-nya itu kan bisa melakukan aksi gitu ya, melakukan action misalnya kayak create, get data, update, apalagi delete. Itu sebenarnya sangat tidak aman ketika itu tidak divalidasi ataupun menggunakan autentikasi gitu. Jadi kita belum masuk ke sana. Jadi untuk gambaran aja gimana caranya bikin CRUD menggunakan JavaScript. Nah, nanti sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang udah nonton, dan gue mengucapkan mohon maaf kalau misalnya videonya agak berantakan, karena terus terang gue bikin ini spontan di jam hampir menuju jam 3 malam. Jadi sebenarnya video gabut ini, jadi gabut sekalian sharing lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, jadi untuk bagian front end nanti mungkin akan gue pisah di video selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon koreksinya kalau misalnya ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.